Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Muhammad Fasya Wiranata dengan NPM 25323003 dan Raffi Noadi dengan NPM 213023054 dan saya sendiri Upit Nurjana NPM 213023050. Di sini kami akan membahas materi ikatan padatan ionik dari mata kuliah Prinsip-prinsip Kimia Anorganik. Untuk agenda pada hari ini, kita akan mempelajari yang pertama ada senyawa ionik, yang kedua proses pembentukan ikatan ion pada senyawa ionik, yang ketiga kisi kristal senyawa ionik, yang keempat energi kisi, yang kelima jari-jari ionik, dan yang terakhir adalah rasio jari-jari ionik. Untuk yang pertama yaitu senyawa ionik akan dijelaskan oleh Muhammad Fasya. Untuk Muhammad Fasya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada pembahasan pertama yaitu senyawa ionik. Senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari atom logam yang melepaskan elektron, membentuk kation, dan atom logam dan atom non-logam yang menerima elektron, membentuk anion. Pada senyawa ionik ini memiliki beberapa sifat pada temperatur kamar. Senyawa ionik berwujud padat. Sifat yang pertama yaitu senyawa ionik cenderung mempunyai konduktivitas listrik sangat rendah dalam bentuk padatan, tetapi menghantarkan listrik sangat baik pada keadaan leburnya. Daya hantar listrik ini diasosiasikan dengan adanya ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas karena pengaruh listrik. Dalam keadaan padat, ion-ion ini diikat kuat dalam kisi, tidak mengalami migrasi atau perpindahan, dan tidak membawa arus listrik. Selanjutnya, sifat yang kedua, yaitu senyawa ionik cenderung mempunyai titik leleh yang tinggi. Ikatan ionik biasanya sangat kuat dan terarah ke segala arah. Hal ini bukan berarti bahwa ikatan ionik lebih kuat daripada ikatan kovalen, melainkan karena sebaran arah ikatan ke segala arah, dan inilah yang merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan titik leleh yang tinggi. Selanjutnya sifat senyawa ionik yang ketiga, biasanya sangat keras tetapi rapuh. Kekerasan senyawa ionik ini sekalipun perlakuannya melakukan permisahan secara mekanik ketimbang pemisahan secara termal terhadap gaya tarik-menarik antar ion. Kecenderungan kerapuhan ini akibat sifat alami ikatan ionik. Misalnya dalam contoh NaCl, panjang ikatan menjadi memendek separuhnya. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Maka gaya yang semula tarik-menarik akan berubah menjadi gaya tolak-menolak karena kontak antar anion dan antar kation menjadi lebih signifikan. Akibatnya, kristal menjadi lebih mudah terpecah belah. Dan peristiwa fenomena ini banyak terjadi pada mineral. Selanjutnya, sifat senyawa ionik yaitu biasanya larut dalam pelarut polar. Senyawa ionik larut dalam pelarut polar dengan permitivitas tetapan di elektrum yang tinggi. Misalnya untuk air 25 kali 10 pangkat minus 10 C kuadrat per mol per joule, dan asetonitril memiliki permitivitas 2,9 dikali 10 pangkat minus 10 C kuadrat per mol per joule. Dan untuk amonia memiliki permitivitas 2,2 kali 10 pangkat minus 10 C kuadrat per mol per joule. Pada air, permitivitas pada air 82 dikali permitivitas hampa. Permitivitas hampa ini memiliki nilai 8,85 kali 10 pangkat minus 12 C kuadrat per mol per joule. Permitivitas pada CH3CN 33 dikali permitivitas hampa, dan permitivitas NH3 25 permitivitas hampa. Karena itu permitivitas
amonia 25 kali permitivitas hampa, maka dapat dimengerti bahwa gaya tarik ion-ion terlarut dalam amonia hanyalah sebesar 4% daripada gaya yang sama tanpa pelarut. Semakin tinggi permitivitas pelarut, maka semakin tinggi pengaruhnya. Selanjutnya yaitu penggolongan senyawa ionik dan contohnya. Senyawa ionik dapat dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan tipe ion penyusunnya. Yang pertama, senyawa ionik sederhana, yaitu senyawa ionik yang mengandung ion-ion yang terdiri dari satu atom. Misalnya itu NaCl, MgCl2, Na2O, dan MgO. Selanjutnya yaitu senyawa ionik yang mengandung kation sederhana dan anion poliatomik. Misalnya K2SO4, NaNO3, dan K2Hgi2. Selanjutnya senyawa ionik yang mengandung kation poliatomik dan anion sederhana. Misalnya NH4Cl, NCH3 4Br, dan AgNH3 2 kali Cl. Selanjutnya yang keempat, senyawa ionik yang mengandung anion dan kation poliatomik. Ada NH4NO3, NH42SO4, dan CONH3 6 kali, CrCN6. Selanjutnya pembahasan yang selanjutnya adalah karakter ionik dari senyawa biner dan cara perhitungannya. Tidak ada senyawa ionik yang karakter ioniknya 100%, karena menurut Pauling, untuk senyawa biner yang tersusun atas atom-atom A dan B dengan keelektronegatifan atom B lebih besar dibandingkan keelektronegatifan atom A. Karakter ionik dapat diperkirakan dengan rumus di atas. Karakter ionik sama dengan 1 dikurang E pangkat 1/4 dikali XB min XA. XA adalah keelektronegatifan atom A dan XB adalah keelektronegatifan atom B. Bila perbedaan keelektronegatifan itu lebih besar dari 1,7, maka itu merupakan senyawa ionik. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2, proses pembentukan ikatan ion pada senyawa ionik. Yang pertama, menurut siklus Born-Haber. Siklus Born-Haber didasarkan pada peran hukum Hess yang menyatakan bahwa entalpi reaksi adalah sama, meskipun reaksi yang bersangkutan terjadi dalam satu tahap ataupun dalam beberapa tahap. Reaksi seperti ini dalam siklus pembentukan logam halida atau MX sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang sudah tertera di PowerPoint. Mewakili konversi logam padat menjadi kation dalam fase gas pada tahap 1 dan 2, konversi molekul-molekul halogen menjadi anion dalam fase gas pada tahap 3 dan 4, dan konversi penggabungan ion-ion untuk menjadi senyawa padatan entalpi akhir U pada tahap 5 disebut sebagai energi Kisi. Jadi, energi Kisi kristal suatu senyawa ionik adalah energi yang dibebaskan bila ion-ion dari jarak tak terhingga berupa gas bergabung membentuk kristal. Menurut persamaan reaksinya, M plus dalam fase gas ditambah X min dalam fase gas menjadi MX solid atau padatan. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah tertera di PowerPoint. Di sini berlaku delta HF sama dengan delta HS ditambah delta HD ditambah delta HI ditambah delta HEA dan U. Delta HS adalah entalpi atomisasi logam atau entalpi sublimasi untuk logam yang menguap membentuk gas monoatomik. Selanjutnya delta HD adalah entalpi atomisasi non-logam atau entalpi disosiasi atau energi ikatan untuk gas non-logam diatomik. Selanjutnya delta HI adalah energi ionisasi dan delta HEA adalah afinitas elektron, serta yang terakhir U adalah energi kisi kristal. Energi sublimasi pada tahap 1, energi ionisasi pada tahap 2,
dan energi ikatan pada tahap 3. Umumnya diperoleh dari pengukuran-pengukuran eksperimental. Afinitas elektron pada tahap 4 dan energi Kisi pada tahap 5. Yang keduanya sukar diukur secara eksperimental, sering ditentukan melalui kalkulasi siklus Born-Haber. Tahap 1, 2, dan 3 semuanya memerlukan energi input. Jadi, dengan delta H berharga positif, afinitas elektron pada tahap 4 berharga negatif untuk halogen dengan rentang harga dari minus 349 sampai dengan minus 295 kJ per mol. Energi Kisi pada tahap 5 selalu berharga negatif apabila energi Kisi dan afinitas elektron yang digabungkan menyediakan energi yang diperlukan oleh tahap 1 hingga tahap 3. Pembentukan senyawa ionik yang diharapkan bersifat eksotermik dan umumnya lebih sering terjadi daripada bersifat endotermik. Selanjutnya, pembentukan ikatan ionik menurut Kossel. Walter Kossel dan Gilbert Lewis pada tahun 1916 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara stabilnya gas mulia dengan cara atom berikatan. Mereka mengemukakan bahwa jumlah elektron terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa sehingga susunan kedua elektron dari kedua atom tersebut sama dengan susunan gas mulia. Kecenderungan atom-atom untuk memiliki struktur atau konfigurasi elektron gas mulia atau 8 elektron terluar yang biasa kita sebut dengan kaidah oktet. Sementara itu, atom-atom yang mempunyai nomor atom kecil dari hidrogen sampai dengan boron cenderung memiliki konfigurasi elektron gas helium atau mengikuti kaidah duplet. Elektron yang berperan dalam reaksi kimia yaitu elektron terluar dari atom tersebut atau sering disebut dengan elektron valensi. Elektron valensi menunjukkan kemampuan suatu atom untuk berikatan dengan atom lain. Kisi kristal senyawa ionik. Senyawa ionik berupa padatan dan tataan ion-ion dalam kisi kristalnya dapat diperlakukan seperti kemasan pada logam. Pada anion mempunyai ukuran lebih besar daripada kation, sehingga anion-anion membentuk suatu kemasan, dan kation terselip di dalam rongga-rongga antar anion yang disebut intertisi. Sifat yang membedakan senyawa ionik dari senyawa kovalen dapat dilihat dari struktur kristalnya. Kristal ionik dibangun oleh kisi-kisi yang tersusun oleh ion-ion positif dan ion-ion negatif sedemikian rupa sehingga gaya tarik-menarik antara ion-ion yang muatannya berbeda mencapai maksimum, dan gaya tolak-menolak antara ion-ion yang muatannya sama mencapai minimum. Berikut ini adalah prinsip umum untuk kisi ionik. Yang pertama, ion-ion diasumsikan sebagai bola-bola bermuatan yang tak terkompresi dan tak terpolarisasi. Semua senyawa ionik juga mempunyai sifat kovalensi meskipun hanya dalam persentase yang kecil. Dan dalam kenyataannya, model bola keras juga berlaku baik bagi hampir semua senyawa ionik. Kedua, ion-ion mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dikelilingi oleh ion lawan muatan sebanyak-banyaknya dan sedekat-dekatnya. Khususnya, hal ini terjadi bagi kation. Kemas rapat yang diadopsi ternyata tidak mengakibatkan anion-anion pengeliling saling bersentuhan. 3. Rasio kation terhadap anion harus menggambarkan komposisi kimiawi senyawa yang bersangkutan. Misalnya, struktur kristal CaCl2 harus tersusun oleh tataan ion-ion klorida dan kation kalsium yang banyaknya hanya setengah jumlah ion klorida dalam kisi kristal. Kemas rapat bola-bola dengan ukuran yang sama akan menyisakan dua celah atau rongga di antara lapisan-lapisannya. Biasanya, anion-anion yang umumnya lebih besar ukurannya membentuk kemas rapat,
dan kation yang lebih kecil ukurannya menempati rongga, yaitu rongga tetrahedral atau rongga oktahedral. Tetapi dalam beberapa kasus, situasi ini dapat terbalik. Struktur kristal ion dipengaruhi oleh muatan relatif dan ukuran relatif ion-ion yang bersangkutan. Suatu kristal ion bersifat stabil apabila setiap kation tepat menyinggung anion-anion di sekelilingnya. Demikian pula sebaliknya. Kation yang lebih kecil membuat singgungan terbaik apabila dengan 4 anion tetangga terdekat membentuk bilangan koordinasi 4 dan menempati rongga tetrahedron yang lebih kecil daripada rongga oktahedron. Ada 2 rongga tetrahedron tiap anion dalam satu larikan kemas-kemas anion. Untuk mempermudah visualisasi, bangun kisi kristal sering digambarkan menurut model kemas rapat stick and ball, sehingga baik bangunan geometri, jumlah atom atau ion, maupun bilangan koordinasi dapat ditentukan dengan mudah. Senyawa rasio formula kation atau anion 1:1, 1:2, 2:1, dan 2:2 adalah sebagai berikut. 1. Yaitu struktur natrium klorida. Natrium klorida mengkristal dalam bentuk kubus pusat muka. Untuk membayangkan bentuk ini, perhatikan posisi salah satu ion-ion yang sama. Sebagaimana pada gambar, 8 ion Cl- menempati ke-8 sudut satu kubus. 6 ion Cl- yang lain menempati ke-6 pusat muka kubus. Jika kubus tersebut diperluas atau diperpanjang dengan tambahan masing-masing ke arah horizontal dan vertikal, maka akan terlihat bahwa tiap ion Na+ menempati pusat setiap bangun oktahedron ion Cl-. Dengan demikian, kristal NaCl dapat dikatakan mempunyai bangun kemas rapat kubus pusat muka ion Cl- dengan ion Na+ yang lebih kecil menempati rongga oktahedral. Selain itu, perluasan bangun ini juga akan memperlihatkan adanya bentuk kubus pusat muka yang dibangun oleh ion-ion Na+, seperti halnya yang dibangun oleh ion-ion Cl-. Oleh karena itu, kisi kristal natrium klorida merupakan 2 kisi kubus pusat muka yang saling tertanam di dalamnya. Perluasan pada gambar tersebut akan menunjukkan dengan jelas bahwa tiap ion dihubungkan dengan 6 ion lain. Maka masing-masing ion mempunyai bilangan koordinasi 6. Dalam satu unit sel pada gambar tersebut, jumlah masing-masing ion atau atom dengan mudah dapat ditentukan, yaitu 4, sehingga memenuhi stokiometri 1:1 dengan formula NaCl. Yang kedua adalah struktur cesium klorida. Berbeda dengan natrium klorida, cesium klorida mengkristal dalam bentuk kubus sederhana, sehingga bukan termasuk kemas rapat. Hal ini berkaitan dengan ukuran Cs+ yang relatif lebih besar sehingga memerlukan rongga yang lebih besar daripada rongga oktahedron. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, di dalam kisi kristalnya, ion-ion Cl- menempati ke-8 titik sudut kubus dan ion pasangannya Cs+, menempati pusat badan kubus. Dengan demikian, bilangan koordinasi ion Cs+ dapat ditentukan dengan mudah, yaitu 8, karena dihubungkan dengan 8 ion Cl-. Ke-8 ion Cl- masing-masing menempati posisi yang ekuivalen dengan nilai yang sama dalam satu unit selnya, yaitu 1/8, dan mempunyai satu penghubung sebagai bilangan koordinasi. Dengan kata lain, setiap ion Cl- tentu mempunyai 8 penghubung atau bilangan koordinasi 8. Yang ketiga adalah struktur zinc blended dan wurtzit. Zinc sulfida merupakan satu contoh senyawa polimorf, yaitu mengkristal dalam 2 macam bentuk kisi yang sangat berbeda, yaitu zinc blended dan wurtzit. Dalam kedua macam bentuk ini, kedua ion Zn dan ion S masing-masing mempunyai bilangan koordinasi 4. Zinc blend mempunyai struktur kemas rapat kubus pusat muka anion dengan kation mengisi setengah rongga tetrahedron.
Dalam satu unit sel, masing-masing ion dapat dihitung dengan mudah, yaitu 4 untuk kubus pusat muka ion S2- dan 4 untuk ion Zn2+ interior, sehingga dipenuhi rasio stokiometrinya 1:1. Wurtzit mempunyai struktur kemas rapat heksagonal. Ion S2- dengan ion Zn2+ mengisi setengah rongga tetrahedron, sebagaimana terlihat pada gambar. Menunjukkan lapis A-B-A untuk atom S. Dalam satu unit sel, terdapat 6 atom Zn yang terdiri atas 4 atom interior, dan 1/3 kali 6 atom sudut heksagonal, dan 6 atom S yang terdiri atas 3 atom interior setengah kali 2 atom pusat muka. Dengan demikian, bangun ini memenuhi rasio stokiometri 1:1, dan pada kedua bentuk ini masing-masing kation dan anion mempunyai bilangan koordinasi 4. Yang keempat ada struktur fluorid. Kalsium fluorida mengkristal dalam bentuk struktur fluorid. Struktur ini merupakan kemas rapat kubus pusat muka ion Ca2+ dan ion F- menempati 8 rongga tetrahedral. Dengan demikian, dalam satu unit sel terdapat 4 ion Ca dan 8 ion F, sehingga dipenuhi rasio 1:2. Bilangan koordinasi ion F- dengan mudah dapat diketahui, yaitu 4, sesuai dengan posisinya sebagai atom interior yang menempati rongga tetrahedral dengan 4 penghubung. Bola kation menempati 2 macam posisi, yaitu posisi sudut kubus dan posisi pusat muka kubus. Posisi sudut kubus, yaitu 1/8 atom, dihubungkan oleh 1 penghubung, sehingga ekuivalen dengan pusat muka kubus, yaitu 1/2 atom yang dihubungkan dengan 4 penghubung. Kedua posisi ini menghasilkan bilangan koordinasi 8 untuk kation. Titanium dioksida bersifat polimorf karena mengkristal dalam 2 macam bentuk, yaitu rutil dan anatase. Rutil merupakan bangun kemas rapat heksagonal ion O2- dan ion Ti4+, menempati hanya setengah rongga oktahedral. Susunan seperti ini menghasilkan struktur tetragonal dengan ion Ti4+ menempati pusat badan dan ke-8 sudutnya, sehingga memberikan nilai 2 ion dalam satu unit selnya. Sedangkan ke-6 ion oksida yang mengakomodasi rongga oktahedral, 2 menempati posisi interior dan 4 menempati posisi 2 bidang muka tetragon masing-masing 2 ion, sehingga memberikan total nilai 4 ion. Dengan demikian, struktur ini menghasilkan rasio stokiometri 1:2. Bilangan koordinasi kation adalah 6, yaitu 6 anion oksida yang tertata secara oktahedral, dan bilangan koordinasi anionnya adalah 3, yaitu 3 kation Ti4+ yang tertata secara trigonal. Dalam anatase titanium dioksida, anionoksida membentuk larikan kemas rapat kubus dan kation Ti4+ menempati hanya setengah rongga oktahedral, namun dengan pola yang berbeda dari pola rutil. Perbedaan pola penempatan kation dalam rongga oktahedral dari kedua bentuk ini ditunjukkan pada gambar berikut. Yang keenam ada struktur beta kristobalit. Silikon dioksida mengkristal dalam bermacam-macam bentuk. Beberapa di antaranya distabilkan oleh kehadiran atom-atom asing. Salah satunya adalah beta kristobalit yang mirip dengan struktur zinc blende. Atom-atom silikon menempati semua posisi atom Zn dan S di dalam struktur zinc blende, dan atom-atom oksigen menempati posisi di antara atom-atom silikon. Bentuk lain adalah tridimit yang mirip dengan struktur Wurtzit. Dalam kedua macam struktur ini, bilangan koordinasinya adalah 4 untuk silikon dan 2 untuk oksigen. Selanjutnya adalah energi gizi. Energi gizi adalah kuantitas termodinamik yang didefinisikan sebagai energi
yang dibebaskan apabila ion-ion dalam keadaan gas bergabung untuk menghasilkan 1 mol senyawa ionik kristalin. Energi Gizi secara esensial merupakan entalpi pembentukan senyawa ionik dari ion-ion dalam fase gas. Seperti diilustrasikan dalam tabel energi gizi bervariasi terhadap jarak antar ion dalam kristal dan terhadap muatan ion. Semakin dekat bergabungnya ion-ion dan semakin besar muatan ion yang bersangkutan, maka semakin besar energi gizinya. Perhitungan energi gizi dimulai dari cara perhitungan entalpi pembentukan senyawa ionik padatan dari gas-gas penyusun ion yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah senyawa sederhana NaCl. Studi sinar X menunjukkan bahwa atom-atom tersusun dalam bentuk kubus dan setiap atom Na dikelilingi oleh 6 atom Cl secara oktahedron, demikian juga sebaliknya. Bila diasumsikan bahwa atom-atom ini berupa ion-ion Na+ dan ion Cl-, maka energi larikan dapat dihitung melalui cara berikut. Jarak Na+ dan Cl- paling pendek dinyatakan sebagai R0, maka energi elektrostatik antara dua ion bertetangga ini dapat dinyatakan dengan rumusan Coulomb sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Bola berwarna kuning adalah Na+ dan bola berwarna biru adalah Cl-. Dengan begitu, kita dapat memperoleh data sebagai berikut. Dengan mengulang prosedur ini, hingga berakhirnya interaksi semua ion, diperoleh penjumlahan energi sebagai berikut. Rumus umum bagi seri tak terbatas tersebut dapat diturunkan untuk mendapatkan harga numerik yang semakin menyebar. Harga numerik ini adalah khas bagi setiap struktur dan tak bergantung pada jenis ionnya. Harga penjumlahan semua interaksi geometrik ini disebut tetapan Madelung untuk struktur NaCl. Berikut ini adalah tabel tetapan Madelung. Selanjutnya yaitu jari-jari ionik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan utama antara jari-jari ionik dengan jari-jari van der Waals terletak pada perbedaan gaya tarik, bukan pada perbedaan gaya tolak. Jarak antar ion dalam LiF misalnya merupakan jarak pada saat gaya tolak antara inti helium yaitu Li positif dengan inti neon yaitu F-, seimbang dengan gaya elektrostatik yang kuat antara ion Li positif dengan ion F- atau gaya Madelung. Energi tarikan Li positif F- cukup tinggi lebih dari 400 kJ mol pangkat min 1 dan energi London helium neon hanya berharga derajat 4 kJ mol pangkat min 1. Oleh karena itu, gaya-gaya dalam kristal LiF jauh lebih tinggi dan jarak antar ion yaitu 195 pikometer menjadi lebih pendek daripada yang diharapkan secara penambahan jari-jari van der Waals helium dan neon yaitu 294 pikometer. Dengan prinsip yang sama seperti halnya menaksir jari-jari kovalen adalah mungkin untuk meneliti jari-jari ionik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi jari-jari ion, yaitu banyak faktor yang mempengaruhi besarnya jari-jari ion, diantaranya adalah bilangan koordinasi dan muatan ion. Yang pertama yaitu bilangan koordinasi ion, di mana jari-jari kation bertambah besar dengan bertambahnya bilangan koordinasi dari ion tersebut. Untuk ion Na positif diperoleh harga jari-jari ion dengan bilangan koordinasi 4-12 seperti pada tabel ini. Bertambahnya bilangan koordinasi ion Na positif menyebabkan bertambahnya tolakan antara ion-ion negatif yang terikat oleh ion Na positif. Tolakan ini dapat dikurangi apabila jarak antara ion-ion negatif bertambah. Bertambahnya jarak antara ion-ion negatif akan memperbesar jarak antara ion Na positif dengan ion Na positif lainnya bertambah besar pula. Yang kedua yaitu muatan ion. Bertambahnya muatan ion positif akan memperkecil jari-jari ion tersebut. Fenomena ini dapat diidentifikasi dengan membandingkan jari-jari kation-kation yang memiliki jumlah elektron yang sama dan bilangan koordinasi yang sama pula.
Misalnya jari-jari ion Na positif, Mg2+, dan Al3 positif. Berikut adalah tabel perbandingan beberapa kation dengan bilangan koordinasi 6. Di sini ada ion, di tabel ini ada ion Na positif, Mg2+, dan Al3 positif. Di mana bilangan koordinasinya masing-masing adalah 6 dan Na positif memiliki jari-jari 116 pikometer, Mg2 positif memiliki jari-jari 86 pikometer, dan Al3 positif memiliki jari-jari 67,5 pikometer. Di ion-ion Al3 positif, Mg2+, dan Na positif adalah isoelektron dan memiliki konfigurasi elektron yang sama. Karena jumlah proton pada ion Al3 positif kurang dari lebih dari Mg2+, lebih dari Na positif, maka kekuatan tarik inti terhadap elektron-elektron, khususnya elektron-elektron terluar pada ion Al3 positif kurang dari Mg2+, kurang dari Na positif, sehingga ukuran atau jari-jari ionnya menjadi Al3 positif. Selanjutnya itu cara menghitung jari-jari ionik. Jarak antar nuklir antara dua ion dalam struktur ionik diasumsikan sama dengan jumlah jari-jari ionik. Diameter sama dengan Ri positif ditambah R min, yaitu R positifnya adalah jari-jari kation dan R minnya adalah jari-jari anion. Dengan membandingkan jarak dalam senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mengandung ion yang sama, akan dapat ditunjukkan bahwa jari-jari ion bersifat relatif tetap. Misalnya, perbedaan jari-jari K positif dan Na positif dapat dievaluasi dalam 4 senyawa halida yang berbeda seperti berikut ini. Di mana Rk positif dikurang Rna positif sama dengan diameter Kf dikurang diameter NaF sama dengan 35 pikometer. Diameter KCl dikurang diameter NaCl sama dengan 33 pikometer. Diameter KBr dikurang diameter NaBr sama dengan 32 pikometer. Dan diameter Ki dikurang diameter NaI sama dengan 30 pikometer. Sesungguhnya hasilnya kecenderungan penurunan yang cukup nyata dengan naiknya ukuran halida adalah sebagai efek nyata yang dapat dimengerti oleh pertimbangan sistem kemas rapat. Jika dikatakan bahwa Rk positif dikurang Rna plus relatif tetap, maka cukup beralasan untuk mengasumsikan bahwa Rk positif dan Rna positif juga relatif tetap, baik data penjumlahan maupun pengurangan jari-jari ion dari senyawa-senyawa yang saling berikatan mudah diperoleh. Maka, bila jari-jari dari salah satu ion dapat diketahui, jari-jari ion yang lain pun dapat ditentukan. Pauling mengusulkan suatu metode praktis untuk menghitung rasio jari-jari ion, yaitu bahwa jika dua ion mempunyai konfigurasi gas mulia yang sama, misalnya NaF, maka rasio jari-jarinya harus berbanding terbalik dengan rasio muatan nuklir yang dialami oleh elektron-elektron terluar. Muatan inti efektif dapat dihitung dengan menggunakan tetapan perisai empiris misalnya yang dikembangkan oleh Slater. Menurut aturan Slater, sebuah elektron di dalam kulit utama kedua yang penuh ditamengi atau dilindungi oleh semua elektron yang lain sampai dengan elektron ini mengalami interaksi dengan muatan nuklir sebesar 4,15 unit kurangnya dari yang aktual. Dengan demikian, untuk Na positif dengan muatan nuklir aktual 11, muatan efektifnya adalah 11 dikurang 4,15 sama dengan 6,85. Untuk atom F, muatan efektifnya adalah 9 dikurang 4,15 sama dengan 4,85. Maka menurut Pauling, Rna positif dibagi Rf min sama dengan 4,85 dibagi 6,85 sama dengan 0,71. Karena jarak interionik dalam NaF adalah 231 pikometer, maka Rna positif ditambah Rf min sama dengan 231 pikometer.
hingga dapat diperoleh Rf- sama dengan 135 pikometer dan RNA positif sama dengan 96 pikometer. Dengan cara ini, jari-jari ionik secara tradisional untuk banyak senyawa dapat ditentukan, dan hasilnya sebagaimana ditunjukkan pada tabel jari-jari ionik beberapa ion. Namun, menurut Shannon dan Purwitt, jari-jari ionik berkaitan dengan bilangan koordinasi dalam kisi kristal senyawanya, dengan jari-jari kation sekitar 14 pikometer lebih panjang dan anion sekitar 14 pikometer lebih pendek daripada harga-harga tradisional tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 6, rasio jari-jari ionik. Besarnya ukuran rongga oktahedral dalam sebuah kisi kemas rapat anion dapat ditentukan dengan mudah. Suatu kation yang menepati tepat sebesar rongga oktahedral, bagian aksialnya akan membentuk bujur sangkar dengan panjang diagonal sebesar 2R- ditambah 2R positif. Dengan demikian, dalam segitiga siku-siku sama kaki ABC berlaku hubungan sebagai berikut, yaitu cos 45 derajat sama dengan 2R- dibagi 2R positif ditambah 2R- dikali 0,707. R-nya sama dengan 0,707 R- ditambah 0,7070 R plus. Menjadi 0,293 R- sama dengan 0,707 R positif. Sehingga R positif dibagi R- sama dengan 0,414 atau R positif dibagi R- sama dengan 2,42. Selanjutnya itu berikut adalah model susunan kation, di mana posisi kation dalam gambar A yaitu rongga oktahedral anion, dan pada gambar B menunjukkan penampang irisan mendatarnya, dan pada gambar C menggambarkan bahwa penampang irisan mendatar untuk struktur trigonal. Selanjutnya yaitu penentuan rasio jari-jari ionik serta urutan kestabilannya. Rasio ini R positif dibagi R- sama dengan 0,414 akan membatasi sifat kestabilan kation dalam rongga oktahedral untuk menjaga agar anion-anion dan anion kation tetap bersinggungan. Kation dengan ukuran lebih kecil tentu akan memilih rongga tetrahedral yang lebih kecil daripada rongga oktahedral, dan kation yang lebih besar akan memilih rongga kubus sederhana. Dengan cara yang sama, rasio terendah bagi rongga dengan bilangan koordinasi 3 yaitu trigonal, 4 tetrahedral, 8 kubus sederhana, dan 12 dodekahedral dapat ditentukan, yaitu masing-masing sebesar R positif dibagi R- sama dengan 0,155, 0,225, 0,732, dan 1. Hal ini berarti bahwa untuk rasio 0,155 sampai 0,225, bentuk lebih diuntungkan adalah koordinasi geometri trigonal. Rasio untuk 0,225 sampai 0,414, koordinasi geometrinya yaitu tetrahedral. Dan untuk rasio 0,414 sampai 0,732 itu koordinasinya geometri oktahedral, dan rasio 0,732 sampai 1 bentuknya koordinasi geometri kubus sederhana. Selanjutnya yaitu C, perhitungan jari-jari ionik. Dalam senyawa yang mempunyai jumlah anion tidak sama dengan jumlah kation. Misalnya SrF2, TiO2, Li2O, dan Rb2s. Penerapan rasio jari-jari terhadap dugaan bilangan koordinasi tidak begitu mudah. Dalam hal ini, cara yang terbaik adalah dengan mempertimbangkan dua macam perhitungan rasio jari-jari seperti pada contoh SrF2 berikut. RSR atau jari-jari SR2 positif dibagi jari-jari F- sama dengan 132 pikometer dibagi 119 pikometer sama dengan 1,11. Hal ini maksimum bilangan koordinasi SR2 positif sama dengan 8. Dan
Jari-jari F- dibagi jari-jari Sr2 positif sama dengan 132 pikometer dibagi 1619 pikometer sama dengan 0,90. L ini maksimum bilangan koordinasi F- sama dengan 8. Oleh karena itu, jumlah anion F- harus 2 kali jumlah kation Sr2 positif. Maka sebaliknya, bilangan-bilangan koordinasi kation Sr2 positif harus 2 kali bilangan koordinasi anion F-. Kesesuaian bilangan koordinasi dengan stokiometri ini menyebabkan senyawa SrF2 mengadopsi struktur fluorid dengan kation Sr2 positif mempunyai bilangan koordinasi 8 atau maksimumnya. Dan anion F- mempunyai bilangan koordinasi 4. Baik, tadi adalah presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.